Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Petaka Mudik Tengah Malam bagian ketiga. Dalam tidurku aku bermimpi makhluk mengerikan yang sudah beberapa kali hadir di mimpiku itu sekarang berada di atas tubuhku. Dia menyeringai di depan wajahku, memperlihatkan gigi-giginya yang kuncing dan merah oleh darah. "Mak, ibu, bangun!" teriakku karena melihat sekelilingku mereka semua tertidur lelap. Aku berteriak sekencang mungkin saat makhluk itu melorotkan tubuhnya menuju perutku. Terasa tangan kasar yang berkuku runcing itu mengelus perutku beberapa kali. Teriakku kembali. Neng, Neng, Neng. Tepukan di pipiku membangunkanku dari mimpi yang seperti nyata itu. Napasku tersengal hebat. Bidan yang menemaniku langsung memasangkan selang oksigen di hidungku hingga aku mulai merasakan nyaman dalam pernapasanku. "Jangan tidur lagi ya, Mbak. Usahakan tetap terbangun," ucap bidan itu. Emak pun mendekatiku lalu melafalkan ayat kursi di samping telingaku. Terasa ada angin sejuk menerpa wajahku. Aku pun mulai mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahu Akbar, dan kalimat takbir. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah sakit. Alhamdulillah diberi kelancaran di perjalanan ini, ucap ibu mertua sambil mengelus rambutku. "Tak apa, Neng, untuk kali ini kehilangan. Yang penting Neng selamat dan cepat pulih kembali. Semoga Allah mengembalikan apa yang telah hilang dari diri kita dengan yang lebih baik lagi," tutur emak karena melihatku menangis terus. Mobil ambulan yang membawaku berhenti di depan pintu IGD rumah sakit kota. Para perawat langsung mengeluarkanku dari mobil ambulan tersebut dan langsung mendorongku ke salah satu ruangan. Aku mengira akan langsung dilakukan kuret. Ternyata aku harus menunggu hingga esok pagi. Meski aku disuntik terus obat anti nyeri, namun tidak menghilangkan rasa sakit seluruhnya. Aku tetap merasakan perutku yang mulas, serasa diaduk-aduk dan diremas-remas. Beberapa saat aku merasa bingung karena aku berada di ruangan rumah sakit sendirian. "Mak, Ibu, Ayadi, Abah." Aku memanggil satu persatu keluargaku. Hening, tidak ada jawaban dari mereka. Hingga sebuah suara membuat bulu kuduku meremang. Krak, krak, krak. Entah suara apa itu, namun berhasil membuatku terdiam. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku yang gemetar. Suara itu berasal dari bed sebelahku yang terhalang oleh gordeng rumah sakit. "Apa di sini ada pasien lain?" teriakku. Namun bukan jawaban yang kuterima, malah suaraku yang terdengar memantul di ruangan ini. Suara itu terdengar lagi seperti suara seseorang sedang menggerakkan sesuatu. Napasku mulai tersengal. Tak kala tanganku terulur untuk menyingkap gordeng. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Sret.
Gordeng pun terbuka memperlihatkan sosok perempuan berbaju merah sedang duduk di pinggir ranjang rumah sakit, memunggungiku. Rambutnya terurai. Siapa kamu? Apa pasien di sini? Tanyaku. Krek, krek, krek. Suara itu ternyata leher dan wajah perempuan itu yang terbalik 180 derajat ke arahku. Suara tawanya melengking menusuk indera pendengaranku. Teriakku ingin berlari menjauh, namun perutku sakit. Sekali aku hanya bisa menutup kembali gordeng dan menutupi wajahku dengan kedua telapak tangan. Neng, 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 bangunlah, ucap seseorang membangunkan tidurku. Mak, napasku masih tersengal. Aku langsung memeluk emak. Kamu bermimpi lagi, Neng? Tanya emak. Iya, Mak. Mimpi itu terasa nyata, Mak. Jawabku. Emak mengurai pelukan lalu bangkit mengambil air mineral. Minumlah, Neng. Titahnya menyodorkan air mineral itu kepadaku. Nenggak habis air putih itu. Dari tadi emak di sini selalu menungguin Neng, ucap emak. Gelek. Aku merasa susah menelan salpinaku. Soalnya dalam mimpiku tadi aku ditinggal sendirian di ruangan ini. Aku pun teringat akan ranjang pasien di sebelahku. Mak, apakah di sebelah Neng ada pasien lain? Tanyaku. Tidak ada, Neng. Memang kenapa? Tanya balik emak. Oh, Neng kira ada. Berarti hanya Neng yang ada di ruangan ini, tanyaku lagi. Iya, Neng. Jangan dengarkan apapun jika mendengar suara-suara aneh. Tetap fokus, Neng, jawab emak. Sekaligus berpesan. Baik, Mak, ucapku 1 jam kemudian. Rintihku, aku merasakan sakit yang luar biasa. Mungkin efek obat pereda nyerinya sudah habis. Aku melihat emak abah tertidur di bawah dengan menggunakan karpet. Kemana Ayadi dan ibu mertua, batinku. Aku menggigit bibir tak kala rasa mulas itu datang lagi. Aduh. Aku terus mengeringis dan merintih sambil memejamkan mataku. Namun tiba-tiba aku merasakan ada yang mengelus perutku. Aku dengan cepat membuka mataku. Mataku melotot seperti hendak keluar dari cangkangnya. Suaraku pun seperti tercekat di tenggorokan. Di atas tubuhku makhluk itu datang lagi. Dia terus mengusap perutku. Terasa ada pergerakan dari perutku yang keluar melalui vaginaku. Makhluk itu mengangkat kakiku hingga kakiku mengangkang seperti mau melahirkan. Mau apa dia? Batinku. Namun aku tidak bisa menolak ataupun melawannya. Dia menghisap darahku seperti menyeruput sirup. Ingin berteriak namun lagi-lagi suaraku tidak keluar. Aku benar-benar terpaku melihat kejadian itu. Namun rasa sakit yang kurasakan mulai berkurang hingga sebuah suara panggilan mengagetkanku. Neng, kamu kok bengong aja? Kenapa? Tanya Ayadi menghampiriku. Sedetik kemudian aku sudah tidak melihat makhluk mengerikan itu. Dia pergi. Setelah menghisap darahku, aku hanya menggelengkan kepala sebagai tanggapan atas pertanyaan Ayadi.
Pikiranku masih terasa linglung, membedakan mana nyata dan halusinasi. Baru pukul 2 pagi, apa sekarang perutmu sudah tidak sakit lagi, Neng? Tanya suamiku lagi. Tidak, tinggal sedikit saja, A. Semoga cepat pagi. Aku sudah tidak enak dengan keadaan seperti ini. Apalagi rasanya darahku keluar terus hingga membasahi sprayku, A. Jawabku. Ayadi pun menyibakkan selimut yang menutupi bagian bawahku. Gak ada darah yang keluar kok, Neng. Bokong kamu juga kering-kering saja, ucap suamiku sambil terus memperhatikan bagian bawahku. Iyakah, A? Tapi aku merasa basah sekali, ucapku. Itu mungkin hanya perasaanmu saja, Neng, balas Ayadi sambil membenarkan kembali selimutku. Aku pun mengangguk, tidak ingin berdebat lagi. Tidurlah, Neng. AA akan berjaga di depan ruangan. Jangan takut. Itu emak dan abah ada di bawahmu sedang tertidur. Titah Ayadi. Aku pun mengangguk, tidak ingin mencegah Ayadi. Meskipun dalam hati kecil aku merasa ketakutan. Coba untuk memejamkan kembali mataku, hingga rasa kantuk membawaku kembali ke alam mimpi. Dengar suara tangisan bayi yang begitu nyaring. Aku terbangun dan mencari-cari sumber suara itu. Namun sedetik kemudian aku kaget karena sumber suara tangisan bayi itu ada dalam perutku. Sontak aku menutup mulutku, seolah tak percaya dengan apa yang kudengar. Namun tiba-tiba tangisan itu berubah menjadi tawa bayi yang menyeramkan. Aku merasakan mulas yang luar biasa. Isi perutku terasa mau ditarik semuanya. Aku meringis, merintih, dan juga akhirnya menjerit karena tidak tahan dengan rasa sakit itu. Aduh, rintihku memegangi perutku. Neng, ini emak, Neng, bangunlah, guncang emak pada tubuhku. Aku pun terbangun, masih memegangi perutku. Kurasa itu hanya mimpi, tapi ternyata sakit perut itu nyata. Perutku sakit luar biasa. Aduh, Mak, sakit. Rintihku. Mak ikut mengusap-ngusap perutku. Sedangkan bapak keluar ruangan, katanya akan memanggil dokter dan suster. Ayadi nampak berlari menghampiriku. Ya Allah, Neng, yang kuat ya, ucapnya sambil menggenggam tanganku. Sakit, perutku sakit sekali. Setelah ke emak, sekarang aku mengadu ke suamiku. Ayadi pun nampak panik. Bapak terlihat datang bersama dokter dan juga suster. Mereka memeriksa keadaanku, lalu menyuntikkan beberapa obat ke dalam selang infusku. Saya sudah menghubungi dokter kandungan, dan beliau sanggup datang nanti pukul 6 pagi. Jadi bersiaplah untuk melakukan kuret. Ya Bu, ucap dokter yang berjaga. Saya sudah tidak tahan dengan sakitnya, Dok. Apa nggak bisa dipercepat? Tanyaku lirih. Tahan sebentar lagi ya Bu. Ini juga kan sudah mau subuh, jadi tinggal tunggu sebentar, jawab dokter itu. Aku hanya bisa mengangguk sambil meringis. Perlahan rasa sakit itu agak berkurang. Mungkin obat yang disuntikan suster tadi mulai bereaksi. Tepat pukul 6
pagi aku pun dibawa suster menuju ruang operasi untuk melakukan kuret. Setibanya di ruangan, dokter anestesis mulai menyuntikkan obat bius kepadaku, hingga aku pun tidak mengingat apa-apa lagi. Setelah Uwais tidak sadarkan diri karena efek dari obat bius, dokter kandungan pun mulai melakukan pekerjaannya. Namun mereka nampak kaget tak kala melihat rahim Uwais. Masya Allah, kenapa dengan rahim perempuan ini? Rusak sekali. Dan ucapan dokter kandungan itu terhenti saat alat yang dipakai untuk membersihkan rahim Uwais tidak menemukan darah atau sisa-sisa plasenta bekas keguguran. Pantas saja pasien ini begitu kesakitan, dok, jika kondisi rahimnya rusak seperti itu. Tapi kemana sisa-sisa plasenta bekas kegugurannya? Apa sudah keluar dengan sendirinya? Terang seorang suster yang ikut membantu dokter. Kemungkinan, sus, ayo cepat kita selesaikan pekerjaan kita, ajak dokter. Mereka pun dengan cepat menyelesaikan pekerjaan mereka. Setelah selesai kuret, Uwais pun langsung dibawa kembali ke ruang perawatannya, masih dengan keadaan belum sadar. Sedangkan di alam bawah sadar Uwais, dia merasa ada di suatu tempat yang termaram dan lembab. Uwais meraba-raba sekitarnya. Dalam remang-remang, Uwais menajamkan penglihatannya ke arah benda yang ia pegang. Begitu melihat, Uwais langsung melempar benda tersebut. Tengkorak manusia? Hah? Aku di mana? Gumamnya sambil mundur dan terus mundur hingga kepalanya terbentur sesuatu yang menggantung. Uwais langsung mendongakkan kepalanya. Terlihat tengkorak kepala manusia yang memperlihatkan gigi-giginya bergelantungan di atas kepalanya. "Ah!" teriaknya. Setelah tersadar dari efek obat bius, aku pun melihat ke sekeliling. Ternyata aku sudah kembali ke ruangan perawatan. Mak, Abah, Ayadi, dan ibu mertua menghampiriku. "Alhamdulillah, Neng. Sudah sadar?" tanya Ayadi. Iya, A," jawabku, masih sedikit linglung dengan keadaan. Perlahan tapi pasti rasa itu menyeruak dalam hatiku. Sakit, sungguh sakit karena kehilangan sesuatu yang aku dambakan selama ini, yaitu calon anakku. Mengingat pernikahanku dengan Ayadi, sekarang sudah memasuki tahun ketiga pernikahan kami. Kami pun sama dengan pasangan lainnya yang mengharapkan hadirnya seorang anak. Namun sayang, kehamilan pertamaku mengalami keguguran. Dan bukan itu saja, aku pun seperti diteror dengan mimpi-mimpi buruk dan didatangi makhluk gaib yang mengerikan. Tak terasa air mataku pun meleleh, mengusap perutku yang sudah rata kembali. Tak ada lagi getaran yang menemani hari-hariku. Kini aku harus menanti kembali keajaiban untuk bisa hamil lagi. Sore harinya aku pun sudah diizinkan dokter untuk pulang, dengan syarat jangan dulu bekerja yang berat-berat dalam beberapa hari ke depan. Aku dan keluargaku pulang menuju rumah kediaman orang tuaku. Ayadi pun ikut bersamaku, hanya ibu mertua yang pulang ke rumahnya sendiri. 1 jam kemudian kami sampai di kampungku. Memasuki rumah orang tuaku dengan perasaan sedih. Kemarin ketika memasuki rumah ini, aku sangat bahagia karena kehamilanku. Namun kali ini aku terasa hampa. Apalagi ketika memasuki kamarku, aku pun tidak bisa lagi menahan tangisku. Aku menangis sambil menyembunyikan wajahku di bawah bantal. Neng, sudahlah. Jangan menangis terus, relakan anak kita. Semoga Allah cepat
mengembalikannya kembali, ucap Ayadi yang duduk di pinggir ranjang. Aku tidak bisa menimpali ucapannya, hanya isak tangisanku yang menimpalinya. Karena kelelahan menangis terus-menerus, aku pun tertidur dengan posisi bantal masih menutupi mukaku. Namun tiba-tiba napasku terasa sesak, hidungku terasa tertutup, tidak bisa mengambil udara. Refleks tanganku menggapai apa yang menutupi wajahku, terutama di bagian hidung. Teraba olehku dua tangan keriput dengan kuku-kuku runcing itu menekan bantalku. Sekuat tenaga aku meronta dan menendang, hingga akhirnya bantal itu terlepas dari wajahku. Aku terbangun dengan napas tersengal. Paru-paruku minta diisi oksigen. Aku mengambil udara sebanyak-banyaknya. Keringat-keringat sebesar biji jagung pun memenuhi wajahku. Ya Allah, kenapa aku masih bermimpi menyeramkan, padahal sekarang aku sudah tidak hamil, gumamku sambil meremas kepalaku. Neng, itu banyak tetangga yang jenguk. Ayo kita keluar dulu, temui mereka, ucap Ayadi. Datang ke kamar kami. Iyakah, A? Tanyaku. Ayadi mengangguk lalu meraih tanganku untuk berdiri. Aku pun mengekori langkahnya hingga ke ruang tamu rumah orang tuaku. Benar saja, ada beberapa tetangga yang sedang bercengkrama dengan emak, menanyakan tentang keguguran yang dialami olehku. Aku pun langsung menyalami mereka. Mereka nampak memperhatikan dengan apa yang telah menimpaku. Yang sabar ya, Neng. Semoga Allah cepat kembali memberikan gantinya, ucap mereka di saat mereka berpamitan. Amin, terima kasih. Hanya itu balasan dariku. Malam hari di kampung Eis sangatlah sepi, apalagi mendengar habis ada yang keguguran. Joko dan Roni, temannya suami Eis, berniat menjenguk istri temannya itu. Jok, pantesan waktu kita mudik tengah malam kemarin, kita digangguin makhluk goib. Ternyata si Eis yang mengundang mereka mendekati kita, ucap Roni. Iya Ron, aku baru tahu kalau si Eis lagi hamil. Tapi Ron, ngomong-ngomong malam ini sepi banget ya. Biasanya ada ojek kek atau motor pribadi yang lewat. Ini sepi banget, balas Joko sambil celingukan ke arah depan dan belakang. Mereka sengaja berjalan kaki menuju rumah orang tua Eis karena jarak rumah mereka memang tidak terlalu jauh. Itu lihat, di depan ada perempuan gendong anaknya. Kata siapa sepi, ucap Roni menunjuk ke arah seorang perempuan yang sedang berjalan di depan mereka sambil menggendong anaknya. Oh iya coy, siapa tuh malam-malam begini bawa-bawa anak lagi, timpal Joko. Langkah mereka yang lebar mampu menyusul langkah perempuan yang sedang menggendong anaknya. Maaf Bu, keduluan nih sama kita-kita, ucap Joko tanpa melirik ke arah perempuan itu. Gang, ikut dong. Tiba-tiba saja suara tawa itu melengking memenuhi indera pendengaran Roni dan Joko. Sontak keduanya menghentikan langkahnya lalu berbalik melihat ke arah perempuan tadi. Terlihat oleh mereka seseorang perempuan berambut panjang, mukanya pucat dan hampir tertutup oleh rambutnya sendiri. Namun mata perempuan itu merah menyala, sedang mentertawakan Joko dan Roni yang mematung. Glek! Joko dan Roni pun serasa susah menelan salpina mereka. Mulutnya mendadak jadi bungkam
susah untuk berteriak. Kaki mereka pun nampak gemetar. Setan! Teriak Roni yang lebih dulu bisa menguasai dirinya. Roni langsung berlari sekencang mungkin, sedangkan Joko hanya bisa menangis dalam diam. Kakinya terasa berat, sama sekali tidak bisa digerakkan. Suaranya hilang entah kemana. Tawa itu masih saja melengking membuat bulu kuduknya Joko meremang. Ampun Jeng, Kunti, anak. Gerakan bibir Joko. Wus, angin kencang menerpa wajah Joko. Bau amis memenuhi indera penciumannya. Suara tawa kuntilanak itu diganti dengan suara tangisan bayi yang kian lama kian menghilang. Joko memejamkan matanya sambil menutup telinganya. Tidak sanggup membayangkan wajah menyeramkan itu ada di hadapannya. Pluk, tiba-tiba bahu Joko ada yang menepuk. Teriak Joko, sekarang suaranya keluar sedangkan dia terus menutup wajahnya. Woi, ini aku Dodol, ucap Yadi. Joko langsung membuka tangan yang menutupi wajahnya. Yadi, setan, teriaknya kembali. Woi, sadar Jok, ini aku, Yadi, bukannya setan, balas Yadi nggak terima disebut setan. Iya, maksudku ada setan, Yad. Ralatnya. Ya udah, ayo cepetan jalan. Si Roni sudah sampai di rumah mertuaku, ajak Yadi. Joko pun langsung mengekori langkah Yadi menuju rumah mertua Yadi yang dengan kaki yang masih bergemetar. Terlihat Roni sudah duduk di teras rumah mertua Yadi sambil menghisap rokok ditemani segelas kopi. Hei Jok, lama amat, bukannya lari, ucap Roni sambil menahan tawanya. Kutu kupret, malah ninggalin orang lagi shock lihat setan, gerutu Joko. Hahaha, lucu ente Jok, jika ketakutan, ucap Roni kembali. Iya, kamu biasanya ngetawain, tidak setia kawan bro, lari duluan ninggalin aing, balas Joko terlihat kesal. Memang goblok tuh setan, masih sore juga udah nongol, bawa-bawa anak masih bayi lagi, timpal Joko kembali. Ketika aku mendengar cerita teman-teman Ayadi, aku begitu shock. Apa jangan-jangan setan yang mengganggu Roni dan Joko itu adalah makhluk yang sama yang selalu menggangguku? Dan kata Joko, makhluk itu membawa bayi. Jangan-jangan bayi itu adalah calon anakku. Tidak mungkin, itu tidak mungkin, gumamku. Ada siapa malam-malam begini, Neng? Tanya Abah yang kukira sudah tidur. Ternyata belum. Itu si Joko dan si Roni, Abah. Katanya tadi pas mau kesini di jalan digangguin setan, Bah. Jawabku pada Abah. Ya suruh siapa malam-malam begini main ke rumah orang, ucap Abah kembali. Seraya membuka pintu untuk menemui mereka. Hei Joko, Roni, kenapa malam-malam keluyuran? Dicegat hantu baru tahu rasakan, tanya Abah. Iya Abah, tapi kalau di kota sebelum ada corona jam segini masih rame, Bah. Swear deh, balas Joko. Ya itu kan di kota, Jok. Beda suasananya dengan di kampung. Di kampung habis isya saja sudah sepi, apalagi jika habis ada yang meninggal dunia. Semua pada diam di rumah masing-masing, takut jika yang meninggal dunia itu gentayangan. Abah kembali berkata, iya Bah,
Di kampung suasananya nyeremin. Roni sih sebenarnya lebih betah di kota, tapi karena sekarang sedang ada wabah jadinya terpaksa di kampung dulu saja sebelum wabah mereda timpal Roni. Yang padahal iya, Ron, di kota justru lebih banyak setannya. Di kota lebih banyak kejadian sadis, misalnya pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, dan banyak lagi karena penduduk di kota lebih banyak daripada di kampung. Jadinya susah ngebedain mana manusia, mana setan, ucap Abah kembali sambil tertawa. Ya elah Abah, bisa-bisanya, balas Joko sambil ikut tertawa. Kalian sudah tahu belum? Cek Edah baru 40 hari meninggalnya. Dan kalian tahu nggak meninggalnya karena apa? Tanya Abah. Cek Edah yang tukang urut itu Abah? Tanya Joko. Roni pun ikut menyimak. Dia meninggal karena gantung diri di plafon rumahnya gara-gara tahu jika suaminya selingkuh, terang Abah. Nah, nanti jika kalian pulang, ingat jangan pernah nengok ke belakang jika ada yang memanggil nama kalian, karena arwah Cek Eda kadang-kadang suka minta tolong pada orang yang lewat depan rumahnya, ucap Abah dengan mimik muka serius, membuat mulut Joko dan Roni menganga. Ayadi langsung merapatkan mulut kedua temannya. Jangan mangap terus, ntar setannya masuk. Jok, Ron, ucapnya. Joko dan Roni pun nampak susah menelan salpinanya. Yang bener, Abah, jangan nakut-nakutin kita lah. Bah, Joko kan belum kawin. Gimana nanti keburu mati jantungan gara-gara hantu Cek Eda, ucap Joko memelas. Makanya kalau bertamu ke rumah orang jangan malam-malam, Jok, Ron, ganggu orang tidur saja, timpal Abah sambil berlalu masuk kembali ke dalam rumah. Lah itu mah akal-akalan si Abah aja, karena kita gangguin dia. Kayaknya Abah mau nina bobo sama si emak. Iya kan Bah? Teriak Roni. Abah tidak menggubris pertanyaan Roni, dia langsung menuju kamarnya. Aku hanya tersenyum mendengar obrolan mereka, lumayan sedikit mengurangi kesedihanku. Aku pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarku, merebahkan tubuhku di atas pembaringan. Kata seandainya sekarang menari-nari dalam anganku, seandainya aku tidak mudik. Mungkin saja anakku masih bertahan di dalam perutku, batinku. Penyesalan memang tidak datang di awal, tapi datang di akhir dengan membawa rasa sakit. Tak terasa air mataku pun kembali mengalir. Sekarang aku harus mengistirahatkan dulu rahimku sebelum bisa kembali hamil. Tak terasa aku pun tertidur, aku mendengar Ayadi memanggil-manggil. Namun entah mengapa mata ini susah untuk dibuka. Hanya sedikit saja aku bisa membuka mataku. Terlihat di ujung pembaringanku ada seseorang wanita berambut panjang dan memakai baju putih sedang melengkupkan wajahnya di atas kasurku. Sedangkan tubuhnya terduduk di lantai. Siapa itu? Batinku, namun sayang mata ini susah dibukanya. Tubuhnya terasa kaku, hingga teriakan Ayadi pun terdengar kembali. Neng, buka pintunya, kenapa dikunci? Teriak Ayadi. Mataku yang masih setengah terbuka melihat perempuan yang ada di bawah kakiku mulai mendongakkan wajahnya. Wajah makhluk yang memang akhir-akhir ini selalu menggangguku. Wajah pucat dengan rambut terurai menutup sebagian wajahnya, namun tatapan matanya merah menyala dan sekarang menatap tajam ke arahku.
Dia mulai merangkak naik ke atas kasur, bibirnya mulai menyeringai. Aku panik. Mau apa lagi makhluk itu datang kepadaku, batinku. Dengan segenap kekuatan yang ada, aku berusaha untuk bangun dari tidur ini. Suara yang keluar dari bibirku dan teriakku. Akhirnya suara ini keluar juga dan aku pun langsung terperanjat bangun. Melihat sekeliling kamar namun tidak melihat apa-apa. Aku mengusap keringat yang membasahi kening dengan lengan bajuku. Neng, buka pintunya, kenapa dikunci? Terdengar suara Ayadi berteriak kembali. Aku pun mengerutkan keningku lalu beranjak menuju pintu. Aneh, perasaanku tidak mengunci pintunya, batinku. Namun dengan cepat aku membuka pintu yang sedang digedor oleh suamiku. Kemana saja sih, Neng? Dari tadi gedor-gedor pintu nggak dibuka-buka. Sengaja mengunci di luar, tanyanya dengan wajah merah padam menandakan kemarahannya. Neng nggak mengunci pintunya, beneran? Jawabku masih merasa heran. Terus kamu mau bilang hantu yang mengunci pintunya? Tanyanya lagi. Enggak, tadi aku ketiduran dan susah sekali untuk bangun. Dan aku juga melihat ada makhluk itu lagi di kamar kita, terangku. Alah, alasan kamu, Neng. Hantu terus, makanya jangan kebanyakan bengong. Jadi yang dipikirkannya hanya hantu terus, ucap Ayadi sambil berlalu pergi. Aku hanya bisa menghela napas panjang melihat kekesalan suamiku. Aku pun berbalik akan menutup pintu, namun kok susah. Batinku seperti ada yang mengganjal pintunya. Aku pun melihat ke arah bawah. Tangan siapa itu? Tangan siapa itu? Gumamku. Terus memperhatikan sepotong tangan yang mengganjal pintu rumah orang tuaku. Namun aku tetap mendorong pintu itu hingga sebuah jeritan menyadarkanku. Au, tolong jangan dijepit tanganku, teriaknya. Aku tertegun untuk sesaat, mengingat-ingat suara siapa itu. Rasanya tidak asing, bukan hantu karena hantu jarang mengomong, hanya tertawa saja. Entahlah, dengan hantu sepertinya dia tidak punya beban pikiran sepertiku. Karena setiap kali muncul dia hanya tertawa saja, pikiranku jadi ngelantur kemana-mana. Tolong, lepaskan tanganku, jeritnya lagi menyadarkanku. Aku langsung membuka pintu kembali. Joko, panggilku. Karena melihat Joko sedang berjongkok di depan pintu sambil mengibas-ngibaskan tangannya yang terjepit. Tega banget, tangan Joko digencet sama pintu. Ucap Joko masih tampak menangis dan terlihat sebelah tangannya memerah. Ya suruh siapa tangan kamu dimasukin ke pintu? Lagian bukannya kamu sudah pulang bersama Roni? Tanyaku. Aku dikejar hantu Ceedah, Uis. Jadi aku balik lagi, sedangkan Roni lari ke arah jalan pulang, jawabnya. Ya terus sekarang kamu mau kemana? Tanyaku. Mau nginep di sini boleh? Tanyanya. Ya sudah. Tapi kamu tidur di kursi, soalnya nggak ada kamar lagi, ucapku, mengizinkan Joko untuk menginap. Aku pun langsung menuju kamarku untuk beristirahat kembali. Terlihat Ayadi sudah tertidur dengan membelakangiku. Mungkin dia masih kesal denganku. Aku hanya bisa menghela napas lalu mulai merebahkan tubuhku di samping Ayadi. Jam 11 malam Joko dan Roni pulang dari rumah Yadi.
Meski dalam hati mereka ada rasa takut, tapi mereka tetap memaksa untuk pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan kedua, pemuda jomblo itu sengaja bersiul untuk mengusir kesunyian malam. Berjalan dengan langkah kaki lebar supaya cepat sampai di rumahnya masing-masing. Hei Jok, itu di depan rumah Cek Edah, kira-kira menurutmu cerita si Abah itu beneran apa bohong, Jok? Tanya Roni. Ya mana aing tahu. Ron, jangan ngebahas yang kayak gitu, apalagi ini sudah mau tengah malam, balas Joko serius. Ente takut Jok, ucap Roni menahan tawanya. Woi, sembarangan, siapa yang takut? Aing hanya suka sok saja bila melihat hantu, elak Joko. Padahal dirinya ketakutan. Mereka pun semakin mendekati rumah Cek Eda yang nampak sepi. Langkah mereka terhenti ketika mendengar suara. Seperti suara seseorang tercekik. Roni dan Joko saling pandang. Karena suara itu berasal dari rumah Cek Eda. Woi, Jok, lari! Teriak Roni berlari menuju rumahnya. Sedangkan Joko saking paniknya malah berlari kembali ke arah rumah Yadi. Tinggal beberapa meter lagi sampai di rumah Yadi. Joko berhenti karena kecapean, mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Joko melihat ke arah rumah mertua Yadi. Alhamdulillah batinnya, karena masih terlihat Yadi ada di luar rumahnya. Terlihat sedang mengetuk pintu. Dengan segenap sisa tenaga yang ada, Joko berlari kembali menuju rumah mertua Yadi. Terlihat Yadi sudah masuk ke dalam rumah. Joko memacu kakinya untuk berlari cepat ke arah pintu yang akan segera ditutup. Namun sayang, pintu hampir seluruhnya tertutup hingga Joko nekat memasukkan jari-jarinya, tangannya hingga terjepit pintu. Ah! Teriaknya ketika pintu makin menggencet tangannya. Ternyata Eis yang menutup pintunya, dan akhirnya Joko pun ikut menginap di rumah Eis. Tidur di atas kursi usang milik orang tua Eis. Joko pun susah untuk terlelap tidur. Tubuhnya bolak-balik seperti sate yang sedang dibakar. Terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan, ditambah suara angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Krosa, krosa, krosa. Angin menghembuskan dedaunan kering yang berada di luar rumah Eis. Bulu kuduk Joko tiba-tiba saja meremang. Joko yang tidak bisa tidur semakin merapatkan tubuhnya ke kursi usang milik orang tua Eis. Matanya sengaja ia pejamkan rapat-rapat, tidak ingin ada celah untuk melihat apapun di hadapannya. Kret, kret, kret. Suara jendela yang terbuka oleh angin. Sial, kenapa harus terbuka? Umpat Joko membuka